Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman. Kembali lagi di podcast Rumah Cantik Anissa 2020. Rumah Cantik Anissa merupakan sebuah kegiatan rutin tahunan untuk wanita yang diselenggarakan sebagai ajang besar syiar kemuslimahan di Institut Teknologi Bandung dengan tema Live Life in Full Bloom. Kegiatan RCA memiliki tujuan untuk menumbuhkan semangat bagi para wanita untuk terus berkembang dan berproses untuk memaksimalkan potensi diri sesuai syariat Islam. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas dan berdiskusi dengan tema Raise Your Self-Esteem as a Muslim. Nah, kita sudah kembali nih bersama pembicara kita yang super keren, yaitu Kak Arno Vela Auril. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Halo Kak, selamat datang. Nah, terima kasih karena kakak sudah menyempatkan untuk hadir kembali mengisi podcast RCA 2020 ini. Mungkin di tengah kesibukan kakak juga ya. Iya, sama-sama. Semoga isinya bisa insightful ya buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Amin. Nah kak, kita kan akan membahas mengenai hal yang sangat penting nih, terutama di tengah maraknya informasi dan citra sosial media. Banyak kita temui muslimah yang memiliki persoalan terhadap kepercayaan dirinya atau bisa disebut low self-esteem. Padahal nih kak, kepercayaan diri merupakan faktor yang sangat penting kan dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki seseorang. Nah Ya, mungkin benar sekali. bisa kita mulai saja ya kak. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan berdiskusi nih dengan kakak perihal self-esteem atau kepercayaan diri ini. Oke, siap. Nah, mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu ya Kak, apa sih pengertian percaya diri dan karakteristik dari kepribadian percaya diri ini? Oke, kalau kita bicara soal percaya diri, biasanya istilahnya self-confidence ya, gitu. Itu berbeda dengan self-esteem. Nah, tapi biasanya permasalahannya di self-esteem gitu, cuman kita sebutnya tuh kita kurang percaya diri gitu, padahal sebenarnya mungkin yang perlu kita perdalam, yang perlu kita tambahkan adalah self-esteem kita gitu, yang perlu kita tingkatkan adalah self-esteem kita. Kalau pengertian ya, mungkin kita bikin batasan dulu kali ya. Apa sih itu percaya diri atau self-confidence dan apa itu self-esteem atau keberhargaan diri gitu kan. Nah, kalau kepercayaan diri, dia relatif lebih di permukaan ya, yaitu ketika kita meragukan kemampuan kita di suatu bidang tertentu. Misalnya nih, kita mau presentasi, atau kita mau ngobrol dengan orang baru, atau kita harus menjalin relasi bisnis dengan orang baru gitu. Nah, kemungkinan kita pasti akan meragukan, saya bisa nggak ya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sangat wajar karena kan setiap ada melakukan hal-hal yang baru pasti kita akan cemas gitu. Itu emosi yang sangat wajar, dan kecemasan itu juga membuat kita bisa nggak ya gitu. Mungkin kita juga akan punya ekspektasi bahwa saya bisa menjalin relasi dengan baik dengan orang itu misalnya, atau ketika kita mau presentasi kita punya ekspektasi bahwa saya bisa menjelaskan dengan baik misalnya, atau orang lain bisa mengerti penjelasan saya dan lain sebagainya. Nah, itu bikin kita saya bisa nggak ya bertanya gitu. Nah, itu sebenarnya bisa diatasi dengan lebih mudah kalau permasalahannya adalah self-confidence atau percaya diri. Biasanya mengatasinya adalah dengan melakukan hal yang kita ragukan itu gitu. Misalnya kita nggak percaya diri tampil di depan umum. Cara untuk memperbaiki hal itu adalah dengan mempersering kita tampil di depan umum gitu. Jadi kita coba apa yang kita cemaskan, apa yang kita nggak pede di bidang itu, justru kita coba pelan-pelan. Nanti lama-lama ketidakpercayaan diri itu akan terganti dengan keberanian gitu. Kita jadi lebih percaya diri sampai pada satu titik kita lebih mampu kita berproses, dan kita semakin lebih percaya diri gitu. Misalnya ketika pertama kali nih ngisi podcast misalnya,
itu pasti kita ngerasa nggak percaya diri, kita merasa saya mampu nggak ya, aduh takut nih nanti nggak bisa, nanti kaku dan lain-lain sebagainya gitu. Itu sesuatu yang sangat wajar, setiap orang juga mengalaminya gitu. Nah, ketika kita paksakan, justru cara mengatasi ketidakpercayaan diri adalah kita memaksakan, kita melakukan, next kita juga lakukan lagi, dan akhirnya kita merasa cukup percaya diri ketika kita dikasih tugas yang hampir sama atau mirip atau bahkan sama gitu. Nah, berbeda kasusnya kalau kita berbicara soal self-esteem atau keberhargaan diri. Ini lebih kepada belief atau kepercayaan yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi lebih mengakar lagi sebenarnya kalau kita bicara soal self esteem. Memang kadang terlihat di self confidence gitu. Cuman self confidence itu lebih di permukaan dan itu lebih mudah ditangani. Cuman kalau self esteem biasanya biasanya itu lebih intrinsik, lebih di dalam diri gitu. Kalau misalnya percaya diri tadi adalah kita punya keyakinan bahwa saya mampu atau saya bisa melakukannya atau saya bisa mengerjakannya, saya bisa mengatasi permasalahan yang ada, itu hanya soal keyakinan gitu kan. Nah, tapi kalau misal kita bicara soal self esteem, itu lebih dalam lagi dan lebih mengakar lagi, yaitu keyakinan intrinsik dalam diri akan nilai kita sebagai seorang manusia gitu. Jadi bukan lagi bicara tentang saya bisa nggak ya public speaking gitu, tapi kita mulai mempertanyakan value atau keberhargaan kita sebagai seseorang gitu. Kita meragukan self worth gitu kan. Kita berharga nggak ya sebagai manusia? Kita mempertanyakan kita cukup baik nggak ya gitu untuk keseluruhan hidup ya, untuk keseluruhan kita gitu. Misalnya untuk fisik kita, untuk kemampuan kita, untuk bakat kita gitu. Kita merasa kita valid atau enggak ya di kehidupan ini, misalnya gitu. Kita relevan nggak ya dengan kehidupan ini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bukan menyerang ke satu kemampuan, tapi lebih menyerang ke diri kita secara keseluruhan gitu. Nah, itu self esteem, perbedaannya dengan self confidence gitu. Kadang cara melihatnya adalah kadang nih kita nggak mampu di satu bidang. Kalau self confidence kan biasa di satu bidang, kayak tadi public speaking gitu. Nah, karena kita nggak mampu di satu bidang ini, padahal kan kalau nggak mampu kan bukan nggak mampu ya, artinya kan belum mampu gitu kan, saat itu belum gitu kan, belum bisa. Nah, kita mulai menyalahkan diri kita secara keseluruhan gitu. Misalnya karena kita nggak mampu di satu bidang, kita jadi menyerang pribadi kita secara keseluruhan bahwa kayaknya saya memang nggak berbakat, atau kayaknya saya memang nggak pantas dapetin ini, atau kayaknya saya secara keseluruhan itu memang nggak bagus, atau kemampuan-kemampuan atau juga dari segi fisik kita merasa kita kurang gitu. Nah, itu permasalahannya lebih ke self esteem. Gitu. Ya, saya juga baru tahu kak bedanya. Ya, nah kalau tapi kan seringnya itu gini ya, orang yang sebenarnya bermasalahnya di self esteem tapi mencari jalan keluar atau penyelesaian masalah self esteemnya itu justru dari luar gitu. Jadi kalau misalnya self confidence dia kan lebih cenderung di permukaan, tapi kalau self esteem itu lebih mengakar ke dalam diri gitu. Cara untuk menyelesaikan self esteem itu ya diri kita sendiri yang akan memperbaiki itu gitu. Nah, tapi kalau self confidence caranya ya kita mungkin akan mencari itu di luar gitu. Misalnya memperbanyak pengalaman kita, memperbanyak pengetahuan kita belajar hal yang baru, itu bisa ngaruh ke self confidence kita di bidang itu gitu. Nah, tapi banyaknya mungkin juga ada pengaruh sosial media dan lain-lain, kita cenderung mengisi self esteem kita yang kurang atau rendah itu dengan sesuatu yang ada di luar diri kita gitu. Jadi sebenarnya nih kayak anak kunci dan gembok gitu kan. Nah,
sebenarnya yang dibutuhkan oleh gembok itu adalah anak kunci itu gitu. Cuman kita masukinnya yang lain-lain gitu. Masukin deh apa yang bisa dimasukin gitu. Tapi sebenarnya itu tidak menjawab dan tidak mengisi kekosongan dari self esteem kita. Apa aja tuh yang sering kita lekatkan untuk mengisi si self esteem kita? Misalnya kita mulai menaruh keberhargaan diri kita pada pencapaian-pencapaian kita gitu, atau pada prestasi kita, pada banyaknya teman-teman kita, atau juga pada penampilan fisik kita, atau pada barang-barang yang kita punya, atau pada status sosial keluarga kita gitu. Jadi kita merasa diri kita berharga itu karena hal-hal itu. Jadi kita sedang melekatkan keberhargaan diri kita dengan sesuatu yang ada di luar diri kita, yang itu sebenarnya nggak bisa kita kontrol gitu. Akhirnya ketika kita tidak mendapatkan barang-barang tadi atau hal-hal yang tidak bisa kita kontrol tadi, kita merasa hampa gitu. Kita merasa kita nggak berharga, kita nggak berguna gitu, kita tidak cukup, kita sebagai manusia tuh banyak kurangnya, nggak cukup gitu. Nah, jadi itu yang kita sering lekatkan kan. Kita sering lihat misalnya orang yang sebenarnya dia merasa tidak berharga, tapi meletakkan keberhargaannya dengan barang branded misalnya, atau dengan barang-barang yang dia punya, misalnya rumah atau mobil, atau material things yang itu membuat dia bisa membuktikan bahwa saya berharga loh, atau saya valuable loh gitu, saya dia mendapatkan perasaan lebih gitu. Padahal sebenarnya di dalam dirinya tuh masih kosong gitu. Dia salah menempatkan anak kunci gitu. Dia nggak memasukkan anak kunci ke dalam gembok, tapi justru memasukkan apa yang bisa dia gapai untuk mengisi si lubang pada gembok itu gitu. Istilahnya gitu. Iya. Ya gitu. Wah, betul ya Kak, keren banget. Padahal harusnya kita harus mencari tahu sendiri gitu. Kita harus mencari ke dalam, bukan mencari keluar. Apa ya yang bisa saya pakai untuk menutupi self esteem saya yang rendah ini gitu. Kan kalau kita carinya keluar, ya kita cari dari ekspektasi orang lain, misalnya jumlah like foto atau jumlah komen atau persepsi orang gitu. Jadi ketika orang lain support kita, kita merasa berharga. Ketika banyak komen-komen positif, kita merasa berharga. Tapi ketika banyak banget komen negatif, kita langsung merasa tidak berharga gitu. Artinya keberhargaan dirinya tergantung pada komen-komen gitu, atau likes-nya gitu, atau jumlah followers-nya, dan hal-hal lain yang sebenarnya ya mungkin kita sendiri bisa mengidentifikasi gitu kepada apa kita lekatkan self esteem kita gitu, termasuk juga pencapaian gitu. Jadi kita merasa berharga karena misalnya saya selalu juara 1 misalnya, atau kita merasa berharga karena saya selalu mencapai prestasi ini dan itu, atau saya punya jabatan tertentu di organisasi gitu. Jadi ketika kita nggak punya jabatan lagi, kita merasa tidak berharga, kemudian kita akan mencari itu lagi gitu, karena kita dalam tanda kutip haus akan perasaan itu gitu, karena mungkin kita belum bisa memenuhinya dengan diri kita sendiri, ya kita cari keluar gitu ya Kak. Bukan berarti nggak boleh mencapai sesuatu, tapi mencapai sesuatu dengan self esteem yang bagus itu berbeda dengan kita mencapai sesuatu karena menurut kita hasil itu akan membuat kita menjadi seorang yang berharga. Nah itu yang jadi mindset itu yang perlu kita perbaiki. Oke. Nah terus Kak, kalau misalnya apakah ada faktor-faktor atau hal-hal yang bisa memunculkan sikap percaya diri itu nggak Kak? Atau mungkin kebalikannya rendah diri? Ya benar, jadi aku
sangat amazed dengan penjelasannya Gary V soal self esteemnya dia sendiri. Jadi dia di beberapa video dia di YouTube dia sering bilang bahwa ibunya bagus dalam menanamkan self esteem pada dirinya gitu. Nah, setelah aku baca-baca juga, memang self esteem itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh kita gitu. Jadi kita dibesarkan dengan pola asuh seperti apa, lingkungan seperti apa gitu. Dan mungkin juga ada pengaruh genetik juga gitu di situ. Nah, salah satu bekal untuk tumbuhnya perasaan percaya diri, kompeten, dan berharga itu adalah salah satunya ketika waktu kecil dia juga diberikan ruang, kita diberikan ruang oleh orang tua, oleh pengasuh, oleh keluarga untuk mengalami sesuatu gitu, untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengambil suatu keputusan gitu. Jadi itu terkait juga dengan pola asuh. Jadi kalau misalnya kita mengambil keputusan tertentu, kita akan merasa lebih berdaya gitu kan. Terus juga bisa juga karena pola asuh yang minggu lalu juga kita pernah bahas bahwa misalnya nih orang tua yang kadang terlalu memanjakan anak, atau terlalu overprotective gitu, atau terlalu tinggi ekspektasinya kepada anak. Jadi seolah-olah dia meletakkan keberhargaan anak itu pada prestasi yang anak raih gitu. Misalnya ketika anaknya mendapat juara 1 atau punya prestasi di suatu bidang tertentu, dia menunjukkan kasih sayang yang sangat gitu. Dan ketika anaknya gagal itu itu terlihat bagi dia itu nggak puas gitu. Orang tuanya menunjukkan itu kan sebenarnya reaksi emosi dari orang tua, walaupun anak belum bisa menjelaskan, itu kan ketransfer ya energinya ke anak gitu. Dan bisa jadi itu jadi salah satu cikal bakal pemikiran anak bahwa untuk berharga, untuk dicintai, untuk disayangi, dan merasa saya berharga dan saya adalah orang yang berharga di rumah ini, saya harus punya prestasi A, B, C gitu. Artinya dia melekatkan keberhargaan diri dia pada prestasi gitu. Padahal prestasi adalah bukan sesuatu yang selalu bisa dia jamin dia akan dapat gitu. Dan pada akhirnya untuk merasa berharga ya dia mencari itu. Dan mungkin juga orang tua juga, kalau misalnya kita sekarang kan ya bentukan kita sekarang kan hasil interaksi dari ada genetik kita di situ, ada pola asuh orang tua, ada lingkungan kita gitu, juga ada pengalaman kita gitu kan yang membentuk kita sampai sekarang, sampai kita merasa bahwa mungkin kita sudah meletakkan keberhargaan diri kita pada material things atau sesuatu yang sifatnya hasil, atau sesuatu yang sifatnya kebendaan yang sebenarnya bukan itu gitu. Bukan itu yang sebenarnya dapat mengisi si self esteem kita itu. Jadi ya gitu sih, pola asuh dan pengalaman itu membentuk hal itu gitu. Jadi kita memaknakannya bahwa saya akan merasa berharga kalau saya dapat ini. Saya hanya akan dianggap gitu kalau saya punya ini dan itu gitu. Misalnya saya akan dianggap oleh satu kelompok tertentu kalau saya punya barang branded misalnya, atau saya punya mobil misalnya. Jadi kita meletakkan bahwa kita dianggap, kita berharga, kita valuable itu pada sesuatu yang materi gitu. Tapi kan kalau misalnya sekarang kan kita udah gede nih, hal-hal yang mungkin orang tua kita kan nggak tahu ya, karena orang tua kita pada hakikatnya adalah mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa saat itu gitu, dengan pengetahuan mereka, dengan kapasitas yang mereka punya, itulah yang mereka terapkan dalam mendidik kita gitu. Dan pada akhirnya kita sekarang tahu bahwa cara itu menyebabkan kita punya self esteem yang rendah gitu. Maka sekarang saatnya kita reparenting diri kita sendiri. Saatnya kita ambil alih, kita mengidentifikasi kayaknya saya low self esteem, dan ini kita berjanji dan komitmen akan meningkatkan ini.
Iya ya Kak, betul. Tuh. Nah, mungkin selanjutnya Kak, apakah mungkin ada urgensi dari membangun kepercayaan diri itu sendiri? Kenapa seorang muslimah harus membangun kepercayaan dirinya Kak? Ya, kalau aku ngelihatnya, kenapa sih kita sebagai seorang muslim harus banget mulai membangun self esteem gitu. Kalau seandainya kita belum mendapatkan itu gitu ya, sampai sekarang kita masih low self esteem gitu. Kalau menurut aku adalah untuk bersyukur. Jadi bersyukur itu kan proses yang aktif ya kalau menurut aku. Jadi bagaimana kita punya keyakinan bahwa setiap kita itu diciptakan Allah tuh dengan keunikan yang hanya kita yang punya gitu. Jadi titipan itu tuh hanya buat kita gitu. Dan termasuk ya, titipan itu kan termasuk sepaket apa yang kita punya. Bakat kita ada di sana, minat kita, kemampuan, yang itu seperangkat aset yang bukti kita mensyukurinya ya dengan kita mengembangkan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih sebuah mobil, misalnya ada dua orang gitu kan, ada dua orang yang dikasih mobil Ferrari gitu. Kan itu jenis sport car gitu kan, Ferrari, tapi satu orang dia tahu bahwa dia punya Ferrari, kemudian dia cari tahu ini tuh Ferrari itu bisa dipakai buat apa ya gitu. Apa aja ya kelebihannya, apa aja kekurangannya, kemudian bagaimana cara saya untuk memaksimalkan kelebihannya ini, dan bagaimana cara saya agar kekurangan ini bisa saya maklumkan gitu. Kemudian saya bisa fokus untuk bagaimana Ferrari saya ini bisa menghasilkan banyak kebermanfaatan untuk masyarakat saya, negara saya gitu misalnya ya, agama saya gitu. Nah, bandingkan dengan satu orang yang dia sama-sama dikasih Ferrari, tapi dia hanya melihat Ferrari sebagai sebuah mobil gitu. Ya kalau sebagai sebuah mobil ya fungsinya hanya untuk alat transportasi aja gitu, untuk membawa satu orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya gitu. Jadi mungkin dia nggak akan mencari tahu lebih gitu ya, karena yang dia lihat hanya ya mobil gitu. Jadi keyakinan bahwa yang ada di dalam diri kita itu adalah sebuah keunikan yang Allah hanya kasih ke kita, itu menjadi sebuah pondasi gitu kan. Artinya kan self esteem itu kan balik lagi ya, self esteem tadi kan merasa bahwa diri tidak berharga, apa yang kita punya itu tidak cukup gitu kan. Kita sedang menggantungkan akibatnya kita menggantungkan keberhargaan diri itu ke hal-hal yang sifatnya materi, karena kita butuh merasa berharga tadi gitu. Kita tidak dapat perasaan berharga itu dari kecil misalnya, kita tidak mendapatkan itu dari orang tua atau dari pola pengasuhan gitu, itu tidak berhasil didapatkan, belum penuh gitu si tangki-tangki cintanya gitu, atau tangki-tangki keberhargaannya itu, dan akhirnya kita mengisinya dalam tanda kutip kan, kita pasti ingin mengisi itu gitu. Akhirnya kita isi dengan apa yang menurut kita akan pantas untuk mengisi, yaitu material things gitu. Padahal sebenarnya isinya adalah perasaan berharga, karena apa yang saya punya itu adalah titipan spesial dari Allah hanya untuk saya gitu. Dan punya keyakinan bahwa setiap kita itu adalah seorang yang ditunggu gitu, ditunggu oleh orang lain, ditunggu oleh keluarga kita, ditunggu oleh agama kita, oleh masyarakat kita, oleh negara kita untuk memudahkan suatu urusan gitu, sesuai dengan keunikan yang ada dalam diri kita gitu sih. Nah, karena tadi kan udah membicarakan tentang urgensi ya Kak. Nah, terus apakah konsep percaya diri ini ada Kak dalam Al-Quran gitu? Kalau misalnya ada, kira-kira bagaimana ya Kak itu? Kalau menurut aku sih gini, kan di dalam Al-Quran itu ada ya, Allah tuh mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya gitu. Allah memberi kita potensi gitu kan. Potensi itu yang setiap orang punya gitu, yang potensinya yaitu ada fisik,
atau jasmani, terus juga ada akal, ada pikiran ya, ada potensi akal kita gitu kan, dan ada potensi ruh atau jiwa kita gitu, atau mungkin psikologis kita gitu kan. Nah, ketiga potensi ini Allah kasih adalah sebagai modal gitu kan, modal kita untuk memberikan suatu area kebermanfaatan gitu, dengan kemampuan kita gitu kan, dengan kapasitas-kapasitas yang kita punya. Misalnya gini, kalau misalnya kita dibandingkan sama hewan gitu kan, hewan punya kapasitas juga, maksudnya hewan punya potensi juga, yaitu potensi fisiknya dan potensi akal kan. Hewan itu ada akalnya juga gitu kan, tapi akalnya itu tidak bisa berkembang gitu. Misalnya suatu hewan tertentu, misalnya singa itu cara dia bertahan hidup dari dulu sampai sekarang itu sama gitu. Jadi insting bertahan hidupnya dan akal dia untuk mencari cara untuk bertahan hidup, untuk menyelesaikan masalah, misalnya masalah dia lapar gitu kan, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dengan berburu misalnya, itu sama dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau manusia berbeda kan, manusia cara dia dalam memenuhi kebutuhannya akan terus berkembang gitu. Dulu nggak ada teknologi internet, nah sekarang ada gitu kan. Terus kemudian teknologi lain yang semakin maju itu adalah hasil dari proses potensi manusia yang disebut dengan akal gitu kan, akal dan pikiran gitu. Nah, termasuk juga potensi ruh atau rasanya, salah satunya itu rasa, potensi ruh kita pengen menjadi manusia yang seperti apa gitu, kita pengen berempati, kita punya rasa, punya koneksi dengan alam, dengan orang lain gitu, dengan sosial kita. Itu kan sebuah potensi yang juga Allah kasih sebagai seorang manusia yang utuh gitu. Makanya manusia kalau hanya ada akal pikirannya dan fisiknya, tapi dia nggak punya rasa, misalnya nggak bisa kasihan, nggak bisa empati dengan orang gitu, itu belum disebut human being juga gitu, kemanusiaannya juga. Jadi menurut aku konsep percaya diri dalam Quran adalah bagaimana kita terus menggali si potensi itu dan memaksimalkan potensi itu untuk area kebermanfaatan kita, area amal solehnya kita gitu. Karena kan pada nantinya kita akan kembali dan kita kan pengen membawa prestasi itu gitu. Dan self esteem adalah salah satu pondasi dasar untuk bisa berprestasi gitu, untuk bisa menghasilkan banyak karya. Karena self esteem tuh pada hakikatnya kalau menurut aku adalah kita merasa berharga ya, karena kita ciptaan yang maha besar gitu. Kita memang berharga dengan segala kelemahan dan kelebihannya kita gitu. Self esteem kan menerima diri kita sebagaimana kita adanya. Kita punya potensi, kita juga punya kelemahan gitu. Nah, terus Kak, kalau misalnya kiat meningkatkan percaya diri dan solusi dari rendahnya kepercayaan diri kita, itu kira-kira gimana ya Kak? Oke, kita balik lagi ke yang awal tadi ya, ada kepercayaan diri, ada keberhargaan diri gitu. Nah, kalau kepercayaan diri kan kiat menumbuhkannya itu, kalau kepercayaan diri kan kiat menumbuhkannya dengan melakukan hal yang kita takutkan itu gitu, selama itu sejalan dengan cita-cita kita gitu. Karena kepercayaan diri itu akan tumbuh seiring dengan itu gitu. Kita banyak melakukan eksplorasi di hal-hal itu dan banyak pengalaman kita di bidang itu gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang keberhargaan diri, bagaimana sih cara menumbuhkan keberhargaan diri? Salah satunya dengan ini ya, mencari ke dalam diri gitu. Apa sih yang membuat kita berharga gitu kan? Terus bisa juga dengan mendefinisikan ulang sukses menurut kita itu seperti apa sih gitu. Dan apa yang kita bisa gitu untuk berproses ke arah sukses dalam definisi kita. Jadi
Pertama kali itu salah satu tipsnya adalah kita mendefinisikan ulang sukses menurut kita. Karena seringnya gini, sukses menurut kita sekarang tuh bisa jadi bukan aslinya dari kita gitu, tapi konsep sukses menurut orang tua, menurut masyarakat, menurut media, menurut apa yang masuk ke penglihatan dan pendengaran kita gitu. Karena sebenarnya kalau dari segi Quran kan Allah mengatakan ya di salah satu ayatnya, kalau Allah tuh kasih pendengaran, penglihatan, dan hati kan, hati nurani gitu. Karena memang sumber dari kita memaknakan kehidupan, kita memaknakan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, sumbernya yaitu pendengaran dan penglihatan kita kan. Itu yang jadi modal dasar kita memaknakan sesuatu gitu. Termasuk kita memaknakan kesuksesan. Itu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau kata Quran kan kesuksesan itu adalah ketika kita menjadi generasi yang kuat kan. Generasi yang justru tidak khawatir dengan hal-hal yang bersifat duniawi kan. Kita mengusahakan di dunia, kita mengusahakan, tapi yang kita usahakan bagaimana kita memaknai usaha kita itu adalah usaha untuk sesuatu yang bernilai akhirat gitu. Nah, biasanya bisa kita mulai dengan mendefinisikan ulang sukses versi kita. Jadi nggak sukses versi media, sukses versi apa yang kita konsumsi. Kita konsumsi itu maksudnya apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dari society, dari orang lain gitu, atau dari iklan-iklan untuk menjual produknya misalnya, atau juga dari orang tua dan dari masyarakat gitu. Tapi mendefinisikan ulang berdasarkan hal yang penting untuk kita atau hal yang kita pegang gitu. Jadi kalau misalnya aku menghayati sebagai seorang muslim, bagaimana kita yakin bahwa pertama kita punya potensi yang Allah kasih dan keunikan kita ada di sana gitu. Dan yang penting adalah bagaimana dengan potensi itu kita mengembangkannya dengan niat untuk bermanfaat sebesar-besarnya gitu. Dengan niat untuk dengan niat dan keyakinan bahwa potensi ini adalah aset yang Allah kasih sebagai aset yang saya bisa pakai nih untuk amal soleh atau untuk selain amal soleh gitu, atau justru nggak saya manfaatkan gitu. Jadi kan sebenarnya kita juga diberi kebebasan untuk memilih ya oleh Allah gitu kan, walaupun kadang sadar nggak sadar sebenarnya kita sedang memilih gitu jalan mana dan kemana akan kita arahkan potensi itu gitu, atau justru kita nggak mengenalinya gitu dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita hargai atau nilai-nilai yang kita pegang gitu. Pada akhirnya kita merasa nggak berharga juga, waktu kita terbuang sia-sia dan lain sebagainya gitu. Jadi kita perlu mendefinisikan ulang kesuksesan versi kita dan hakikatnya apa yang kita punya tuh buat apa sih gitu. Itu mungkin kita bisa mencari sendiri nilai-nilai itu dan bergerak di atas keyakinan-keyakinan bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan, mungkin kalau sekarang kita belum menghasilkan sebuah karya, sebuah pencapaian, kita punya keyakinan bahwa Allah itu maha melihat gitu. Jadi di balik semua usaha kita berhasil atau enggak itu bukan itu urusan nanti gitu. Yang penting ketika saya melakukan usaha maksimal, ada Allah yang menyaksikan usaha saya gitu. Dan kalau Allah sudah menyaksikan, janji Allah akan pahala itu tidak akan sesuatu yang akan Allah pungkiri gitu. Jadi itu juga menambah bahwa yang penting untuk saya, yang berharga untuk saya dan membuat saya berharga adalah ketika saya memenuhi hidup sesuai dengan potensi saya gitu. Ketika saya bisa berbuat kebaikan dengan kesungguhan, ketika saya bisa mengembangkan potensi saya dengan sungguh-sungguh gitu, dengan niat yang benar, dengan hati yang bersih, dengan lurus gitu. Lurus maksudnya tidak dengan embel-embel, misalnya kalau saya berhasil ini akan seperti ini dan seperti ini gitu, atau kalau misalnya saya dapat pencapaian ini saya akan dapat ABC gitu, nggak kayak gitu. Tapi lurus kita berupaya ya memang untuk mengupayakan itu gitu, mau untuk melakukan yang terbaik. Terus juga jadi apa ya,
tambah keyakinan-keyakinan yang memang sesuai dengan prinsip kita sebagai seorang muslim, yaitu balik lagi ke Quran. Jadi semakin tahu, semakin mencari tahu cara pandang seperti apa yang perlu saya pakai gitu. Karena kan sebenarnya gini ya, sebenarnya ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi kehidupan kita lah, kita kan pakai cara pandang kita gitu. Yang cara pandang kita sekarang itu kan belum tentu sama dengan Quran gitu kan. Nah, bagaimana proses kita menyesuaikan itu? Kalau menurut aku pribadi, ketika itu cara pandang kita tidak sama dengan Quran, maka itu akan membuahkan hal-hal yang itu mungkin hanya kebahagiaan atau ketenangan sementara gitu. Karena ada keyakinan yang tidak sesuai dengan fitrahnya kita sebagai seorang manusia gitu, yang ada dalam Quran gitu. Jadi misalnya kayak yang tadi, saya merasa berharga kalau misalnya kita secara tidak sadar meletakkan keberhargaan diri kita pada barang-barang yang kita pakai, atau kecerdasan kita, atau prestasi kita. Jadi ketika kita berprestasi, kita merasa berharga gitu. Kita merasa kita worth it, kita merasa bahwa ya kita punya banyak perasaan berharga lah gitu kan. Tapi ketika enggak, kita jadi nggak merasa berharga gitu. Padahal sebenarnya keyakinan yang harusnya kita miliki adalah yang penting saya melakukan, saya mensyukuri bakat yang Allah kasih ke saya memaksimalkan, dan semoga harapannya adalah semoga itu menjadi amal soleh yang nanti akan menyelamatkan saya. Udah sampai sana gitu. Ketika hasilnya nggak sesuai dengan harapan, ya harapannya kan bukan hasilnya sesuai harapan. Harapannya adalah ini saya sungguh-sungguh dan ini bernilai amal soleh gitu di akhirat gitu. Jadi harapannya kita ganti dengan sesuatu yang sifatnya bukan kebendaan atau bukan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi kita terus-menerus memperkuat keyakinan dalam diri. Yang aku balik lagi, kunci itu tuh kan tadi kunci sama gembok kalau ininya ya, analoginya gitu. Jadi kuncinya itu adalah sesuatu yang sesuai dengan Quran gitu. Keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan Quran. Dan bagaimana kita melihatnya, ya kita bisa melihatnya dari tokoh-tokoh yang memang itu sudah dijamin surga gitu. Tokoh-tokoh yang memang inspiratif gitu. Tapi bukan ininya ya, kadang kan kita melihat pencapaiannya. Misalnya kita melihat pencapaian Abdurrahman bin Auf yang kaya banget dan dermawan banget gitu. Kalau menurut aku itu area itu boleh gitu, cuman itu area hasil gitu kan. Tapi kalau menurut aku yang penting untuk kita cari dan kita adopsi adalah cara pandangnya. Misalnya kalau tokohnya Abdurrahman bin Auf nih, cara pandangnya Abdurrahman bin Auf terhadap harta misalnya, cara pandangnya Abdurrahman bin Auf terhadap kehidupan. Jadi dari itu yang sebenarnya kita copy gitu. Karena kan kita nggak tahu rezeki kita sama nggak dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau misalnya nih kita menggantungkan keberhargaan diri kita dengan hal-hal yang misalnya saya bisa sekaya Abdurrahman bin Auf, terus saya bisa dermawan gitu. Itu kan sebenarnya bentuk rezeki yang bukan kita yang kontrol sebenarnya kan. Itu kan Allah kasih ke Abdurrahman bin Auf gitu, tapi bukan berarti orang yang nggak seperti Abdurrahman bin Auf tuh nggak bisa masuk surga gitu. Kayak Bilal bin Rabah, dia bisa masuk surga gitu, bahkan jejak kakinya udah kedengaran di surga sebelum dia meninggal gitu kan. Artinya kalau kita ingat lagi pembahasan yang kemarin, bukan tipe rezeki yang akan membuat kita berharga gitu, tapi cara pandang kita terhadap itu gitu. Yang kita sesuaikan dengan Quran itu kan cara pandang yang akhirnya cara pandang itu membuahkan ya pemaknaan kan. Cara pandang itu kan pemaknaan yang membuahkan ke hati kita dan akhirnya menggerakkan jasmani kita gitu. Jadi yang perlu kita terus-menerus sesuaikan ya cara pandangnya sebelum kita berbicara soal ritualnya gitu. Ya tapi seiring dengan ritualnya juga kita perbaiki gitu. Tapi cara pandang adalah sesuatu yang penting untuk kita adopsi. Gitu. Jadi misalnya
Jadi misalnya kalau kita punya tokoh yang kita kagumi gitu, coba carinya bukan di prestasinya apa, karena prestasi kan ya gimana rezekinya Allah dan ya ada usahanya mereka juga gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah apa sih cara pandang dia sehingga dia bisa menghasilkan karya-karya yang seperti itu gitu. Banyak juga kan tokoh-tokoh pahlawannya di Indonesia gitu, terus tokoh-tokoh pahlawan Islam di dunia juga, banyak sahabat Rasul. Sebenarnya kita nggak kekurangan tokoh gitu, asalkan yang kita tirunya bukan hanya soal misalnya nih Ammar bin Yasir ya yang duta pertama ke Madinah. Jadi bukan dutanya gitu, cuman apa ya yang menjadi cara pandangnya Ammar bin Yasir gitu. Hal-hal seperti itu. Kan ada salah satu sahabat itu cara pandangnya adalah saya ketika pagi hari saya ragu saya masih hidup nggak sore hari gitu. Jadi saya melakukan semuanya pagi hari gitu. Dan ketika sore saya nggak tahu dan saya meragukan bahwa besok saya masih hidup nggak ya gitu. Jadi saya melakukan kerjaan yang bisa saya lakukan sore ini, saya lakukan sore ini. Jadi kayak cara pandang yang kayak gitunya. Supaya lebih kokoh juga ya Kak kalau lihatnya dari cara pandang gitu. Karena itu masuknya ke value, ke nilai yang kita pegang pada akhirnya gitu. Nah nilai inilah yang akan mengisi gembok-gembok kita tadi sebagai kunci gitu. Misalnya kalau misalnya nih kita punya perspektif yang kayak tadi ya, yang penting saya nggak tahu nih sorenya tuh saya masih hidup atau enggak gitu. Misalnya kita punya cara pandang kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, nggak penting lah yang lain-lain gitu. Yang penting saya melakukan pekerjaan yang baik pagi ini gitu. Misalnya jadi kayak gitu. Masya Allah, keren banget ya Kak. Jadi kan setelah kita udah diskusi nih Kak, dari tadi kita bahas pengertian percaya diri dan bedanya self confidence dan self esteem ya Kak. Terus faktor-faktor hal-hal yang menyebabkan atau memunculkan sifat itu, terus urgensinya, konsep dalam Al-Quran, terus juga gimana kiat-kiat untuk mengatasi permasalahannya sampai ke cerita-cerita buat tokoh inspiratifnya ya Kak. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk topik bahasan kali ini sudah cukup ya Kak. Kita mendapat insight baru, pemahaman, dan mungkin pencerahan tentang self-esteem dan semua hal yang berkaitan dengan self-esteem itu sendiri. Mungkin dari Kakak, apa masih ada yang ingin ditambahkan Kak? Mungkin itu aja sih, udah kerangkum. Semoga bisa memberikan insight terutama buat aku juga gitu, karena kan kalau kita ngomong sebenarnya kita yang paling dekat ya, telinga kita tuh paling dekat dengan mulut kita gitu. Jadi semoga ini bisa sama-sama bermanfaat buat semua yang mendengar. Dan balik lagi bahwa setiap kejadian itu kan ada qudroh dan irodahnya Allah gitu, termasuk di podcastnya ini gitu. Semoga ini tuh jadi amal soleh kita bersama juga yang terlibat di project ini. Iya betul. Ya, terima kasih banyak Kak atas ilmu yang sudah Kakak sampaikan di podcast kali ini. Alhamdulillah memang banyak ya hal yang dapat kita ketahui setelah diskusi ini. Terima kasih nih Kakak sudah menyempatkan hadir. Terus semoga, benar kata Kakak tadi, semoga bahasan ini memberi manfaat dan kebaikan bukan cuma buat pendengar tapi buat kita sendiri juga ya Kak. Amin. Ya, semoga Kakak juga sehat terus, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Nisa, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Kak, buat tim semuanya. Ya, sekian podcast Rumah Cantik Anissa 2020 dengan tema bahasan Raise Your Self-Esteem as a Muslim. Semoga bermanfaat dan memberi wawasan baru bagi teman-teman semua. Oh iya, jangan sampai melewatkan mini quiz berhadiah juga ya. Untuk mini quiz dapat dilihat pada description box. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di podcast Rumah Cantik Anissa 2020 berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.